Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Kori, mahasiswi program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Areniri. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut yang dosen pengampunya adalah Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Di video kali ini, saya akan membahas tentang oksigen terlarut, di mana materi yang saya dapat dari dua sumber, yaitu channel YouTube Ocean Research and Conservation Association dan channel YouTube Misu Study. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang apa itu oksigen terlarut. Oksigen terlarut atau dissolved oxygen atau yang sering disingkat dengan DO adalah salah satu tolak ukur untuk mengetahui kualitas air, di mana semakin besar oksigen terlarut maka semakin air. Nah, hewan akuatik atau hewan perairan, baik itu hewan laut maupun hewan air tawar seperti udang, krustasea, dan orifisi juga membutuhkan oksigen untuk hidup, layaknya manusia. Oksigen terlarut itu sangat penting bagi hewan-hewan akuatik. Nah, bedanya pada manusia itu menghirup udara melalui paru-paru. Biasanya menggunakan insang untuk mendapatkan oksigen dari air. Kelarutan oksigen di dalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu suhu atau temperatur, kadar garam atau salinitas, gerakan air di permukaan, luas daerah permukaan perairan terbuka, tekanan atmosfer, dan presentasi oksigen di sekelilingnya. Bagaimana cara menanggulangi kekurangan kadar oksigen terlarut? Nah, cara menanggulangi kekurangan kadar oksigen terlarut yaitu dengan menurunkan temperatur air atau suhu air, di mana jika temperatur turun maka kadar oksigen akan naik, dan mengurangi kedalaman air, di mana semakin air maka kadar oksigen terlarut akan meningkat karena proses fotosintesis juga meningkat. Di dalam suatu video pertama, dilakukan pencampuran air tawar yang dihangatkan ke temperaturnya atau suhunya mencapai 35 derajat Celcius dengan asin atau air laut dengan suhu 5 derajat Celcius dan bersalinitas tinggi. Jadi efek dari salinitas dan suhu terhadap jumlah oksigen terlarut di dalam air merupakan kepadatan dari 15 bagian per 1000 atau cuma antara air laut dan air tawar, yang sering disebut dengan air payau. Apa itu air payau? Di mana air payau adalah bagian dari perairan yang sering ditemukan di muara, di mana air asin laut bercampur dengan air tawar. Ada peningkatan bertahap dalam jumlah oksigen terlarut dalam bagian per juta yang berkaitan dengan salinitas dan suhu. Tetapi dapat diketahui pada yang sama antara air tawar dan air asin cukup baik. Interaksi dinamis dengan temperatur dan salinitas berkaitan dengan jumlah oksigen terlarut. Konsentrasi air dalam oksigen terlarut yang baik dan murni berkisar 1500 mg per liter dan dianggap sudah tercemar bila mencapai 4000 mg per liter. Dan biasanya yang paling banyak menyebabkan pencemaran terhadap oksigen biokimia adalah air dokter gigi. Di penjelasan video kedua yang sudah saya tonton, menjelaskan suatu grafik di mana pada awalnya konsentrasi suatu oksigen terlarut yang rendah 500 mg per liter limbah seri ke badan air yang berisi senyawa organik dan zat organik yang ada di dalamnya. Nah, zat organik ini akan diisi ribuan mikro yang akan mengalami oksidasi aerobik. Pada percobaan ini, yang terjadi adalah oksigen terlarut akan mulai semakin berkurang. Kebutuhan oksigen biokimia dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk membusuk. Kebutuhan oksigen biokimia dari air mengembalikan produsen dan kembali murni, mengurangi oksigen terlarut yang meningkat dengan peningkatan organisme, sehingga air bersih akan bergerak ke air tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang oksigen terlarut. Nah, semoga dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.